kula sing moh. Sampai di mana nih tadi? Nah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang mencari kemudahan untuk mendapatkan ridha Allah, mencari ilmu, memudahkan langkah kakinya datang ke majelis taklim, ke pengajian. Rasul Kanjeng Nabi memberikan penjelasan kepada kita, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memberikan kemudahan kepada hambanya yang datang ke pengajian dengan ikhlas mengharap ridha Allah, dimudahkan oleh Allah masuk surga. Mudah-mudahan kelolaan penjenengan sami termasuk ribuannya orang-orang yang insya Allah dimudahkan oleh Allah masuk surga. Allahumma. Dah kaya ngopo sumber dengan akhirat itu. Kalau kita dimudahkan oleh Allah masuk surga, kita tidak bisa membayangkan. Bapak Ibu tahu ketika ada sekaten, kemudian ada salah satu pertunjukan ikan lumba-lumba. Begitu pada saat pertunjukan ikan lumba-lumba pas anak-anak kita libur dari desa Kebut Larut sampai menjual beras untuk mengantarkan cucunya datang melihat atraksi lumba-lumba. Begitu mau masuk itu bayarnya satu orang berapa Bapak Ibu? Ada 10.000. Kalau depan itu adalah 10.000, yang nomor 2 7,5, yang di belakang 5.000, yang paling belakang 2.500, di belakang geber gratis. Kepingin anak cucunya itu liburan ke Solo sekaten lihat ikan lumba-lumba. Dijualkan beras, senang, semangat. Bagaimana kita datang membahagiakan anak kita supaya senang. Kota tur mirsani sekaten. Setelah ngiring anak cucunya di depan loket, ternyata di depan loket itu ada temannya, saudaranya yang kebetulan menjadi penjaga pintu. Bude ini mau kemana? Ini mau mengantarkan cucu saya. Ya Allah Bude, sampun mlebet mawon mboten sah bayar. Masya Allah, subhanallah. Padahal anaknya 2, cucunya 3, dia sendiri tambah 1, 6 kali 10 sudah 60.000. Uang dimasukkan dompet lagi, dimasukkan. Alhamdulillah. Mari Budi, monggo Budi masuk. Monggo kula terke teng ajeng piyambak kersane betul. Betapa senang dan bangganya Bapak Ibu. Itu saja baru mau melihat ikan lumba-lumba bagaimana pertunjukannya, disuruh masuk dengan gratis, dituntun, disilahkan tempat duduk di depan, dimuliakan oleh penjaganya itu. Seneng bangganya luar biasa. Alhamdulillah kok yudhilallah ketemu saudara. Itu baru mirsani ikan lumba-lumba. Bagaimana Bapak Ibu kalau kula njenengan sami besok menuju taman surga husnul khatimah. Ketika masuk surga itu ditunggu oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang nantinya matinya menghadap kepada Allah masuk surga, berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Tuhannya, apa syaratnya? Falyamal 'amalan shalihan. Yang kedua, wala yusyrik bingibadati rabbihi ahada. Satu, beramal soleh, beramal ibadah kepada Allah. Yang kedua, jangan sekali-kali berbuat musyrik kepada Allah. Ditemui oleh Allah. Dah koyok nopo Bapak Ibu senang. Maka orang-orang yang datang pengajian itu dimudahkan oleh Allah masuk surga. Ini baru pengantar Bapak Ibu. Belum isi. Apalagi kalau saya dikasih wedang teh, suwe saya itu. Ini nek wedang teh ya sedih loh Pak.
Niku pun kula sae aku antak kok nek kene samarku nek guling miring lho tak sae bae. Kula niku santai kok. Hidup ini sudah susah, enggak usah dibikin susah lagi. Mungkin enggak cepat tuwek. Alhamdulillah usia saya baru 63 tahun. Kalau dosen 2 tahun lagi pensiun. Kalau nanti SK saya turun ya insya Allah 70 Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Baru 63 tahun. Bapak Ibu mirsani seperti masih 50 tahun saya itu. Alhamdulillah. Karena pengajian senangannya guyon. Kalau pengajian guyon itu ilmunya masuk, tidak ngantuk, tur mendengarkan pengajian kali guyon ini lali utang. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Quran surat Toha ayat yang ke-74. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan penjelasan kepada kita Bapak Ibu. Wa may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'ti rabbahu mujriman, barang siapa yang matinya menghadap kepada Allah, sedo kundurnya suwan kepada Allah, penuh mujriman, salah dosa ini kan barang tidak pernah beristighfar bertobat kepada Allah. Orang yang menghadap kepada Allah itu dengan penuh salah dosa Bapak Ibu, mujriman fa innalahu jahannam, maka tempatnya orang yang kembali kepada Allah dengan penuh dosa tidak lain adalah mereka dimasukkan dalam neraka jahanam. Bagaimana keadaan di neraka jahanam? Allah jelaskan la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati tidak urip tapi merasakan sakit terus, orang mati orang urip ning roh banget. Basa Jawa niku akeh nek ora mati ora urip ngrasake lara banget niku napa? Kelenger, tele-tele, dengap-dengap, kejet-kejet, ngagak-agak. Sekarang basa Jawa itu kosakatanya luar biasa. Kalau kita bandingkan bahasa Inggris, tidak ada artinya bahasa Inggris. Baru istilah mekengkeng, mekungkung, mekingking, mekengkeng, mekekeh, mekongkong. Artinya berbeda itu Bapak Ibu. Ibu-ibu ampun guyu gitu. Kok mekingking ran Jawa tutuk yo angel mekingking tenan. Mekengkeng beda meleh. Mekekeh beda, mekongkong beda meleh Bapak Ibu. Mekungkung nggih beda meleh. Bahasa baru dahar saja kalau bahasa Inggris eat dan eating, makan sedang makan. Kalau bahasa Jawa makan itu banyak sekali. Koreksi nggih Pak Haji Sabar, pertama kali nyuwun pangapunten nek mbok salah dahar. Ngisore dahar nedi, ngisore nedi nedo, ngisore nedo maem, ngisore maem mangan, ngisore mangan madang, ngisore madang akeh. Rawani kula. Mosomu balik kok mesti misuh ngono. Tidur juga sleeping, sleep tidur, sedang tidur, sleeping. Kalau sare basa Jawa banget. Sare, tilem, turu, bubuk, rawani ya. Siap itu. Mau tekan nganti lah dia. Masih umur tak telu ngene. Kembali kepada Allah itu penuh dengan dosa. Mujriman fa innalahu jar, masuk di neraka yang la yamutu fiha wa la yahya. Makanya Imam Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, wahai murid-muridku, saya tanya kepada kamu di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, kitab untuk menghidup-hidupkan ilmu agama. Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, wahai murid-muridku yang aku cintai, aku sayangi, saya bertanya kepada muridku. Pertanyaan itu, min aina al-insan? Dari mana manusia itu? Limada al-insan fil hayatid dunya
Untuk apa manusia hidup di dunia? Yang ketiga pertanyaannya Imam Al-Ghazali kepada murid, ila aina akhirihi. Kemana manusia itu akhirnya? Anak-anakku. Menungso lahir ini saking ibu, saking bapak. Ya, tak salah. Jawabnya cuma satu, wahai anak-anakku. Min aina al-insan, limadha al-insan, ila aina akhiri al-insan. Coba jawabnya Allah. Dari mana manusia itu ada? Allah. Untuk apa manusia hidup di dunia ini diberikan panjang umur, sehat walafiat, punya jabatan, punya rezeki, punya mobil, punya istri, punya suami, punya anak. Untuk apa? Gimana kita hayat dunia? Untuk apa? Tidak lain adalah untuk ibadah. Ila aina akhiri. Kemana akhirnya manusia? Orang-orang tadi. Pak Haji Sarah. Yaitu mati. Makanya Bapak Ibu pengajian seperti pengajian malam hari ini adalah sebenarnya membuat diri kita itu menjadi cerdas. Orang cerdas itu bukan profesor, bukan dokter, bukan insinyur, bukan macam. Orang cerdas itu adalah orang yang beriman kepada Allah, yang selalu ingat akan kematian. Apa Bapak Ibu sebabnya? Coba bayangkan apa kira-kira? Orang cerdas itu bukan insinyur, bukan dokter, bukan profesor, dokter. Enggak, saya itu sekolah kuliah itu karena ya nuruti kampus saja lah. Saya itu enggak pernah bayangke jadi rektor juga. Saya pokoknya saya sekolah mencari ilmu. Pokoknya nanti saya punya prinsip anggere wong tuwek-tuwek mati kan mesti aku ya diangkat. Enggak mungkin ora kayak gitu. Tapi syaratnya harus komplit. Nah, betul Bapak Ibu, ada pasangan ada 15 setelah diseleksi tinggal 10, tinggal 8, tinggal 4 presentasi. Yang kulino ceramah presentasi tanpa laptop. Silahkan tanya saudara. Kok pilihan dari sekian puluh senat kok. Alhamdulillah. Saya dapat mutah Bapak Ibu. Saya ngumur. Makanya Pak Haji Zainal kerjasama dengan Uniba saat ini saya buka tahfidz Quran. Nanti bisa kerjasama dengan IPHI. Tanggal 23 Juli, 24 Juli ini 2 hari mau Uniba mau menghatamkan Al-Quran. Kita undang pondok-pondok pesantren. Termasuk pondok saya yang ada di Sragen. Mohon maaf Bapak Ibu, saya punya pondok di Sragen, pondok Darus Sunnah Al-Islamiyah. Santri saya 300, pondok tahfidz, pondok hafidz Quran. Adik saya satu keluarga itu hafal Quran. Suaminya insinyur LCMA, istrinya lulusan dokter UGM, juga hafal Quran. Anaknya 3 hafal Quran semua. Jangan buka website Darus Sunnah Al-Islamiyah, itu pembinanya saya Bapak Ibu. Santri saya seluruh Indonesia. Nanti bisa Bapak panjenengan nanti di sini sudah 29. Saya doakan di atas ini alhamdulillah informasi dari Pak Haji Sutrisno, di atas yang tadinya itu penuh dengan uka-uka. Di sini mungkin dulu karo Mbak Kuntilanak. Tapi sekarang disulap oleh pengurus yang baru, alhamdulillah. Ini menjadikan IPHI dan gedung ini insya Allah barokah. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Haji Zain. Meskipun kita tidak bisa hafal Al-Quran, kalau kita membuat pondok gratis menjadikan santri kita hafal Al-Quran, ini termasuk ada nilai ibadah. Bapak Ibu, anggap itu merupakan anak kita. Dan saya pesankan Bapak Ibu, bagi siapa panjenengan punya putra yang lulus, yang hafal Al-Quran 30 juz Bapak Ibu, masuk Uniba gratis sampai lulus, sampai wisuda tanpa bayar SPP. Teknik enten, pertanian enten, sipil enten, informatika ada, manajemen ada, akuntansi ada, peternakan ada, pertanian ada. Insya Allah besok tahun depan saya buka fakultas kedokteran. Saya nekat. Karena Yarsis itu adalah miliknya Uniba. Panjenengan tahu. Punya praktek di sana. Nanti kerjasama Pondok Pesantren Pak Haji Sabar di sini bersama Uniba. Bahkan Uniba punya tanah yang beli, pengurus dulu membelinya itu dekat kuburan, ditapakai di Dorapayu. Gampang loh, kasihkan IPHI. Membikin taman surga ini. Sampai saya kira gitu ya. Sedang saya cari ini sertifikat, nah urus di mana ini.
Saya sudah pernah matur kepada Pak Zainal, inilah Bapak Ibu dalam rangka untuk apa? Untuk menggapai surganya. Tanya itu Bapak. Wa may ya'ti mu'minan qad ngamila sholihat, barang siapa sebaliknya, barang siapa yang kembalinya menghadap kepada Allah, membawa keimanan, membawa ketauhidan kepada Allah, hamil sholihah, ketika hidupnya beramal soleh, faulaika darajatul ula, maka tempatnya orang-orang yang ketika hidupnya di dunia itu oleh iman takwa kepada Allah, matinya dalam keadaan kondisi husnul khatimah, bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhulal jannah wa ulaika darajatul ula jannatun adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha jazaa'u man tazakka, kekal abadi nanti masuk di surganya Allah. Maka saya katakan orang pandai itu bukan profesor, bukan dokter. Orang pandai itu sebenarnya memang betul orang yang suka melihat kematian kita. Karena apa? Orang itu kalau teringat mati, insya Allah selalu ibadah, selalu zikir, selalu ingat pada Allah. Belum waktunya sholat adzan sudah siap-siap. Seperti Bapak Ibu ketika ibadah haji, apa bedanya Masjid Indonesia dengan Masjid Mekah? Masjid Indonesia itu bedanya dengan Masjid Mekah. Kalau Masjid Mekah, wong sholat ngenteni sing adzan. Nek Masjid Indonesia, wong sing adzan ngenteni sing sholat. Bahkan nganti komat sing dikomati orane sing teko. Mun sing teko itu tuwek-tuwek sarunge muntir kabeh kaya Indomie. Ya sing komati ndilah suarane elek, ora para ora. Asyhadu alla ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu kalau kagungan masjid, takmir masjid, ini Pak Haji Sutresno itu tetangga saya, beliau menjadi sekarang diangkat secara sepakat, beliau diangkat menjadi ketua takmir masjid saya, Masjid Rahmah. Selamat Pak Haji. Kalau di sini bendahara mau pengen duit, insya Allah jujurnya nggak karu-karuan beliau itu, nggak mungkin akan hilang uangnya. Bapak Ibu, maka saya matur Bapak Ibu yang pengurus masjid, carilah muadzin yang adzannya bagus. As-salatu khairum minan naum. Salat kuwi luwih becik tinimbang itu. Insya Allah kalau kita mendengar adzan, tahu makhrajnya, tahu tajwidnya, suaranya bagus, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Mendengar kalimat Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'ala, getar hatinya. Orang-orang yang beriman kepada Allah belum manjing sholat subuh, baru tahkim sudah bangun, sudah ambil air wudu, bahkan sebelumnya sholat tahajud kepada Allah.